Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton sekalian, hari ini pada kesempatan pertama kami mencoba meresume, memberikan refleksi terhadap sebuah mata kuliah, yaitu mata kuliah perilaku organisasi internasional yang diasuh oleh Bapak Dr. Adolf Bastian, SPD, MPD. Perkenalkan dulu, kami Yanelvi, mahasiswa Magister Manajemen, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Bersama rekan saya sebelah saya, silakan, Bung. Baik, perkenalkan, nama saya Doni Octavian, nomor induk mahasiswa 2161 10 10 20. Oh, siap. Oke. Baik Pak Yon, apa akan kita bahas nih Pak Yon? Nah, ini dia, Bung Doni. Para pemirsa sekalian, kami ingin mencoba merefleksikan sebuah cerita atau rangkuman dari mata kuliah yang diberikan oleh Dr. Adolf Bastian pada semester 3 ini ya, pada semester 2 bersama teman-teman tentunya. Namun pada sub ini dari 14 materi perilaku organisasi dalam mata kuliah tersebut, kami mengambil tema atau bab yang berbicara tentang perbedaan individu dalam perilaku organisasi. Sesi pertama ini kita dengar bersama penjelasan dari rekan saya ini, Bung Doni. Silakan. Baik Pak Yon. Jadi mengenai bab perbedaan individu ini ada dua hal yang kita bahas atau subbab yang kita bahas. Ya. Yang pertama itu tentang kepribadian. Yang kedua tentang kemampuan dan keterampilannya. Oke. Yang pertama kita bahas dulu Pak Yan ya. Kepribadian dulu. Kepribadian ya. Jadi kepribadian itu secara singkat dapat kita definisikan bahwa kepribadian itu adalah perilaku individu yang bersifat tetap ya. Bersifat tetap yang merupakan keunikan dari individu tersebut. Artinya tidak dimiliki oleh orang lain. Belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kemudian ini terkait dengan faktor keturunan, bersumber dari faktor keturunan dan lingkungan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Yon ada tambahan? Karena saya sependapat ya, artinya inilah definisi dari sebuah kepribadian. Dari keunikannya ini nantinya tentu akan terbawa menjadi perilaku. Siap. Dan perilaku ini namanya nanti perilaku. Salah lah, mati kan. Jadi pemirsa sekalian, sesi ini adalah memang bercerita tentang kepribadian. Kepribadian itu secara definisi ya itu tadi yang disampaikan oleh rekan saya Bung Doni. Yang intinya memang setiap manusia ini punya keunikan masing-masing, dan itu yang membedakan pribadi satu dengan pribadi lain, dan ini juga akan menjadikan perilaku kepribadiannya. Demikian Bung Doni. Ya, mungkin perlu ditambahkan sedikit Pak Yon. Kepribadian ini juga terkait tadi dengan keturunan dan lingkungan. Nah, jadi keturunan ini mungkin bagaimana kita dididik oleh orang tua kita, termasuk pendidikan loh. Pendidikan, maksudnya pendidikan, bagaimana kita dididik oleh orang tua kita dari kita kecil. Itulah yang membentuk kepribadian kita hingga sekarang. Intinya perkuliahan kita ini pun mampu memperbaiki kepribadian kita. Ya betul Pak Yon. Oke, siap. Baik. Jadi selanjutnya Pak Yon, terkait dengan kepribadian ini tentu ada dimensi-dimensi yang terkait dengan kepribadian, perilaku kepribadian itu. Iya, dimensinya dalam organisasi. Jadi ada beberapa dimensi yang mungkin saya dapat sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah ekstraversi namanya. Ekstraversi ya. Ekstraversi itu adalah semacam apa nih Bang Doni? Semacam kecenderungan individu itu untuk mendapat rangsangan ya. Oh, gitu. Rangsangan, misalnya dia energik, supaya energik dia, kemudian dia antusias, kemudian dia mudah bergaul barangkali. Mudah bergaul termasuk dalam itu. Cepat bergaul, mudah dekat dengan teman-teman sekerjanya. Termasuk dalam sisi yang negatif itu dia pendiam.
Oh gitu ya. Oh Emosi iya ya, ya. Itu ya, juga bagian dari ekstraversi tadi ya. Ekstroversi tadi. Pendiam. Ya, pendiam. Agak tertutup. Agak Itu juga tertutup. bagian dari itu ya. Itu bagian dari ekstroversi. Bagian ekstraversi. Kemudian dimensi yang kedua kepribadian itu adalah kesesuaian. Kesesuaian. Itu Nah, kesesuaiannya kecenderungan individu untuk berbelas kasih. Berbelas kasih. Jadi dia bersifat dia berbaik hati, Siap. kemudian dia mudah bekerja sama atau kooperatif, Tolong menolong. Nah, Berarti itu dia. rasa belas kasih. Mudah belas kasih. Namun sebaliknya juga bisa tidak Tidak kooperatif, peduli, tidak tidak peduli. kooperatif. Nah, itu termasuk tuh. Apatis. Ya, tidak termasuk itu Pak Yon. Siap. Baik, yang Ketiga, ketiga Pak. itu Ketiga. kesadaran. Kesadaran. Dimensi kesadaran itu adalah terkait dengan disiplin diri, Pak Yon. Disiplin diri. Disiplin diri, orangnya mudah berjuang, kemudian bertanggung jawab, Bekerja keras. bekerja keras, Ya. gitu. Itu dengan disiplin diri gitu ya. Baik, Hidupnya lebih teratur. Barangkali ya bisa. Nah, disiplin diri dia kan. disiplin diri. Jadi itu dimensi-dimensi tentang yang terkait dengan perilaku itu tadi ya. Iya, ya, siap, Tiga siap, dimensi. Dimensi yang keempat, Nani. Wah, ini Pak Yon nih harus ini. Oh, iya. Bisa. Iya. Oke, Pak Yon, Jadi lanjut, Pak ada, Yon. tadi berapa? 5 dimensi ya? Ya, lima itu 5 dimensi. dimensi. Nah, 5 Lima dimensi, 3 dimensi tadi sudah dijelaskan. Kemudian dimensi selanjutnya adalah masalah neurotisisme. Neurotisisme ini adalah emosi yang tidak menyenangkan. Emosi yang tidak menyenangkan, sifat diri juga yang kurang stabil, misalnya mudah gugup Cemas, atau gitu ya. cemas atau barangkali grogi. Oh iya. Nah, ini bagian dari juga Ada rasa masalah takut, dimensi ya. itu, ada rasa takut, was-was juga gitu. Iya, mas. Selanjutnya memang adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Nah, ini dimensi yang kelima ini, keterbukaan terhadap pengalaman ini adalah perilaku dimensi individu yang inovatif. Inovatif, suka terhadap temuan-temuan baru. Oh, imajinatif lah ya. Imajinatif, kemudian juga suka mencari solusi-solusi yang terbaik. Nah, intinya juga semangat belajar lah intinya. Jadi 5 dimensi ini memang kita pahami memang bagian daripada perilaku individu. Siap. Gitu, Bang Ya. Doni. Baik. Oke, ya. Oke. Baik, Siap. terkait organisasi, Pak Yon. Ya. Kepribadian dan organisasi. Ya. Jadi kita harus kaitkan antara kepribadian dengan organisasi. Ya. Apakah organisasi itu memiliki kepribadian, Pak Yon? Wah, ini dia. Baik pemirsa, ini semakin menarik ya. Kami memang berdua berdiskusi ya, memang kita bercerita mengilustrasikan tentang mata kuliah kami ini ya. Jadi bila kita kaitkan dengan perilaku individu ini kemudian dibawa ke dalam organisasi, maka timbul pertanyaan, apakah organisasi memiliki kepribadian? Ya. Begini Bung Doni ya, para pemirsa dan penonton sekalian, yang memiliki kepribadian itu adalah individu-individu yang ada di dalam organisasi itu, baik pimpinannya ataupun teamwork yang ada dalam sebuah organisasi itu. Cuman kadangkala kita, masyarakat luas dan pihak luar, biasanya sering mengaitkan perilaku individu ataupun kelompok pimpinan dan sebuah organisasi itu menjadi perilaku organisasi. Contohnya memberikan merek kepada, contohnya PLN contohnya. Kita menganggap PLN itu wah kejam, itu saja. Padahal itu sifat Padahal pribadi. itu sifat pribadi orang-orang yang buat keputusan di dalamnya, bukan PLN-nya. Bukan Jadi PLN. intinya perilaku organisasi itu sesungguhnya adalah perilaku daripada orang yang ada dalam organisasi itu dimarkingkan ke dalam sebuah organisasi itu. Demikian pemahaman saya, Bung Doni. Teman? Betul. Jadi sebenarnya kepribadian itu entitas diri sebenarnya. Entitas, ya. Entitas diri. Jadi kalau organisasi tak ada di itu. Tak ada entitas definisi, diri. kan? Ya. Jadi betul yang Pak Yon sampaikan tadi bahwa dari organisasi, kepribadian organisasi dinilai itu sebenarnya kepribadian orang-orang di Yang dalam ada di dalam organisasi. organisasi itu Oke. termerekkan dan diterjemahkan oleh orang luar menjadi Iya. perilaku Seperti organisasi, apa mungkin sering kita organisasi. dengar ya, Microsoft dibilang sombong kan? Nah, Nah, Microsoft dibilang sombong gitu kan. Pemirsa sekalian dan Pak Dr. Bastian yang kami hormati, para rekan-rekan semua yang mengikuti video kami ini. Tadi berbicara kita sudah sampai di mana tadi ya? tadi kita telah membahas tuntas kepribadian. Kepribadian dan apakah terkait organisasi ya, Organisasi. organisasi dan kepribadian atau organisasi memiliki Oke, siap. organisasi. Nah, ini sesi subtemanya tadi itu adalah tentang kepribadian itu.
Kemudian bila kita melangkah kepada Subtema. subtema berikutnya adalah tentang kemampuan. Tentu setiap pribadi kita dengan kapasitas pribadi, kita tentunya punya kemampuan dan keterampilan. Sejauh mana sebuah kepribadian itu mampu menunjukkan kemampuan dan keterampilannya itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentu kita berbicara tentang komponen keterampilan ini. Kita ingin mendengarlah tentang uraian Bung Doni ini tentang mana masalah kemampuan Jadi ini. kemampuan dan keterampilan ini terkait dengan kapasitas dari individu. Dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya baik dia di organisasi ataupun di tempat bekerja. Ini diperlukan kemampuan dan keterampilan. Inilah kapasitas dari seseorang itu. Jadi kemampuan dan keterampilan ini berbeda-beda setiap orang. Setiap orang berbeda-beda. Jadi kemampuan kita sama orang lain tidak bisa kita samakan. Misalnya Pak Yon ini dia pandai menulis buku. Dia menjadi penulis profesional, katakanlah seperti itu. Tapi dia berusaha juga untuk menjadi pemain sepak bola internasional, profesional misalnya. Sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk menjadi pemain bola profesional. Itu. Sebaliknya gitu juga. Bung Doni yang jago main bola, berusaha untuk belajar menulis seperti saya. Artinya kapasitas kita ini berbeda. Maka tidak perlu ujung-ujungnya nanti memaksakan diri atau gimana? Memaksakan diri. Jadi sebenarnya yang dinilai itu sebenarnya kemampuan. Setidaknya Pak Yon tadi sebagai penulis buku, Pak Yon mempunyai kapasitas sebagai pasti profesional pasti profesional di bidang penulisan buku gitu ya. Bang Doni pemain bola tentu profesional di bidang main bola. Gitu. Tidak bisa dipaksakan. Dua-dua. Walaupun sebenarnya ada juga 1-2 orang yang bisa seperti itu. Mungkin artinya orang yang punya kelebihan. Individu itu punya kapasitas tersendiri terhadap salah satu bidang yang paling dikuasai. Tepat Pak Yon. Begitu ya. Siap. Luar biasa. Pemirsa sekalian, penontonnya, ini diskusi kami ini sepertinya semakin menarik ya. Mudah-mudahan juga ada manfaat bagi para pemirsa dan penonton sekalian. Pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang kemampuan dan keterampilan tadi, tentu ini ada kaitannya dengan kecerdasan. Kecerdasan. Jadi setiap kecerdasan setiap orang ini tentu juga akan tidak sama satu dengan lainnya. Nah, gimana pula nih ulasan tentang kecerdasan dan kemampuan dalam keterampilan ini? Kemudian gimana? Baik Pak Yan. Jadi kecerdasan individu itu menurut para ahli dibagi menjadi 3. Ada namanya kecerdasan kognitif, ada kecerdasan praktis, dan ada kecerdasan emosional. Di mana kecerdasan kognitif itu orang yang mempunyai banyak ide, Pak. Ide-idenya cemerlang. Itu kecerdasan kognitif. Kalau kecerdasan praktis itu dia individu itu mempunyai kemampuan untuk menemukan cara yang efektif. Misalnya ada suatu persoalan terhadap dia aktivitas di organisasi, tempat kerja, dia mempunyai cara efektif untuk menemukan cara efektif untuk menyelesaikan suatu tugas menyelesaikan tugas tadi. Yang ketiga itu adalah kecerdasan emosional. Nah, itu dia bisa mempunyai kemampuan menilai secara akurat secara akurat terhadap hitungan yang bagus gitu kan. Itu dia Pak ya. Oke. Oh, itu ya. Baik pemirsa, ini tadi memang ini kepribadian ini memang ditentukan oleh kepribadian yang baik, tentunya memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik pula. Dalam menemukan kemampuan dan keterampilan baik itu tentunya pribadi itu juga memiliki kecerdasan yang baik pula. Kecerdasan inilah yang dijabarkan oleh Bung Doni tadi, ada kognitif, praktik, dan emosi. Pemirsa yang berbahagia, di penghujung ini kami sampaikan bahwa kepribadian yang baik tentu akan menghasilkan keterampilan dan kemampuan yang baik pula. Kepribadian dalam sebuah organisasi ini akan dipenuhi oleh kepribadian orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Demikian, salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.